Halo teman-teman, selamat datang di channel Ivan Krisna. Di video kali ini kita akan membahas lengkap tentang sejarah, silsilah dan perjalanan Syekh Maulana Ishaq. Untuk perjalanan sementara akan saya fokuskan dulu saat beliau berdakwah di Belambangan. Dan juga saya akan sedikit membahas tentang sejarah Wali Songo generasi pertama. Jadi siapkan kopi dan selamat menikmati. Syekh Maulana Ishaq. Dikutip dari laduni.com, beliau adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro dan juga merupakan saudara dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Untuk ibu Syekh Maulana Ishaq hanya terdapat sedikit artikel mengenai beliau. Jadi saya kurang yakin tentang kebenarannya. Dan jika sekiranya ada yang lebih paham mengenai silsilah beliau, kalian bisa berbagi ilmu di kolom komentar. Beliau lahir di Uzbekistan pada abad ke-14 dan wafat pada tahun 1463. Beliau juga merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Ishaq merupakan wali songo generasi pertama yang dikirim oleh Sultan Muhammad I, seorang khalifah yang memerintah Utsmani Turki, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang pada saat itu masih berdiri dua kerajaan Hindu besar, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Akhirnya pada tahun 1404 Masehi, beliau berangkat ke tanah Jawa bersama 8 anggota wali songo generasi pertama yang lain, yang di dalamnya termasuk sang ayah Syekh Jumadil Kubro dan sang kakak Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Jika kalian ingin tahu lebih jauh tentang apa itu wali songo generasi pertama, silakan komen, dan jika banyak akan saya buatkan video untuk membahasnya lebih dalam. Ke-9 anggota wali songo dibagi ke beberapa daerah di tanah Jawa. Untuk Syekh Maulana Ishaq sendiri berfokus untuk dakwah di Kerajaan Belambangan. Kerajaan Belambangan. Kerajaan Belambangan adalah sebuah kerajaan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan Belambangan pada waktu itu dipimpin oleh Prabu Menak Sembayu. Berdasarkan buku Badat Tanah Jawa, Kerajaan Belambangan pada waktu itu sedang dilanda wabah penyakit. Banyak penduduk yang kehilangan kerabat dekat hingga orang tua mereka dikarenakan wabah ini. Seluruh penduduk mengalami kesedihan, duka cita, dan hampir seluruh kegiatan sehari-hari tidak bisa dikerjakan. Selain penduduk desa, satu-satunya putri Prabu Menak Sembayu, yaitu Dewi Skardadu, juga terserang wabah penyakit. Selama sebulan penuh dia terbaring sakit. Tabib dan dukun pada saat itu tidak ada yang mampu menyembuhkan Dewi Skardadu. Sang raja pun semakin gelisah. Sampai-sampai beliau membuat sayembara. Barang siapa yang menyembuhkan penyakit sang putri, apabila laki-laki akan dijodohkan dengan Dewi Skardadu, dan bila perempuan akan dijadikan saudara dari Dewi Skardadu. Kemudian diperintahkanlah Patih Bajul Sengara untuk mengumumkan sayembara tersebut. Namun tetap saja tidak ada yang mampu untuk menyembuhkan sang putri. Sampai suatu ketika datanglah seseorang bernama Resi Kandabaya. Beliau mengatakan bahwa ada seorang petapa yang mampu untuk menyembuhkan penyakit sang putri. Petapa yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq yang berada di Gunung Gresik. Maka diperintahkanlah Patih Bajul Sengara untuk meminta bantuan beliau. Singkat cerita, datanglah Syekh Maulana Ishaq ke Kerajaan Belambangan untuk menyembuhkan sang putri. Tapi beliau meminta satu syarat kepada Prabu Menak Sembayu. Jika Dewi Skardadu sembuh dan wabah penyakit di Kerajaan Belambangan sirna, maka Prabu Menak Sembayu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat pun disetujui. Syekh Maulana Ishaq pun memulai pengobatannya dan berhasil menyembuhkan sang putri. Raja akhirnya memenuhi janji menikahkan Dewi Skardadu dengan Syekh Maulana Ishaq. Sayangnya untuk janji mengucap 2 kalimat syahadat, sang raja ingkar. Bahkan atas hasutan Patih Bajul Sengara, dia mengusir menantunya dari Belambangan karena telah membuat rakyatnya masuk ke agama Islam. Kepergian Syekh Maulana Ishaq dari Kerajaan Belambangan. Dikarenakan konflik yang terjadi dan Syekh Maulana Ishaq tidak ingin terjadi pertumpahan darah dikarenakan dirinya, beliau akhirnya meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil menuju Samudra Pasai di Aceh dan menyebarkan agama Islam di sana. Sebelum meninggalkan sang putri, beliau memberikan wasiat untuk menamai calon bayinya dengan nama Raden Paku. Tak hanya kepada istrinya, Syekh Maulana Ishaq juga menemui sepupunya Sunan Ampel di Surabaya dan berpesan jika kelak bertemu dengan putranya yang bernama Raden Paku agar menjadikannya murid.
Dari sini kita bisa melihat bagaimana sayangnya Syekh Maulana Ishaq kepada putranya dan juga betapa pedulinya beliau dengan dakwah penyebaran agama Islam. Dan setelah semua konflik itu, berangkatlah Syekh Maulana Ishaq ke Aceh. Untuk sekedar info tambahan, nantinya setelah dewasa Raden Paku atau Sunan Giri akan menyeberang ke Samudra Pasai bersama dengan Sunan Bonang untuk mendapatkan ajaran langsung dari sang ayah yaitu Syekh Maulana Ishaq. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini yang berfokus untuk membahas perjalanan dakwah Syekh Maulana Ishaq di Kerajaan Belambangan. Jika ada sejarah yang menurut kalian kurang tepat, silakan tulis di kolom komentar, dan jika ada video yang ingin saya bahas tentang Wali Songo, silakan tulis juga di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.